Daun sirih merah dipercaya efektif mengobati penyakit jantung. Dari berbagai informasi yang diperoleh bahwa untuk penyakit jantung kita memerlukan daun sirih segar berukuran sedang sekitar 3-4 lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Elang Dayem Family. Nah guys, hari ini kita akan bahas ya guys, manfaat dan kegunaan dari tanaman sirih merah. Apa dan bagaimana manfaatnya? Ikuti kami guys ya. Jangan lupa sebelumnya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, ikuti manfaat sirih merah yang ada di belakang saya ini guys ya. Halo guys, ketemu lagi dengan Elang Dayem Family. Nah, kali ini guys saya akan menjelaskan tentang manfaat daun sirih merah ya guys. Oh ya guys, daun sirih merah masuk dalam jajaran tanaman obat keluarga guys, atau yang bisa kita juga kenal sebagai toga. Jadi jangan heran bila banyak orang yang menanam daun sirih merah dalam rumahnya. Memang daun sirih merah tidak terlalu populer ya dibandingkan daun sirih hijau guys. Tetapi ternyata daun sirih merah ini sangat banyak guys manfaatnya untuk kesehatan tubuh manusia guys. Sebenarnya guys, daun sirih merah sering populer guys di dunia pengobatan herbal sejak zaman dahulu kala. Nah, memang guys, daun sirih merah yang berbentuk hati dan berwarna merah keperakan ini guys, bila kita sobek, daun sirih merah akan berlendir dan mengeluarkan aroma wangi. Nah, kemudian tanaman ini guys sama ya sifatnya dengan tanaman sirih biasa, yaitu tanaman yang merambat dan masuk dalam kategori tanaman herbal. Nah, karena dia memiliki banyak manfaat guys, maka dipercaya daun sirih merah mampu untuk menumpas sejumlah penyakit guys. Daun sirih merah mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, karvakol, dan eugenol. Tidak hanya itu guys, bahwa daun sirih merah bersifat antiinflamasi, antioksidan, anti kanker, dan antiseptik guys. Nah, karena itu guys, daun sirih merah kerap kali ya dijadikan sebagai obat herbal untuk mengatasi berbagai macam penyakit guys. Nah, oleh karena itu guys, kita akan bahas satu persatu ya guys, apa saja manfaat daun sirih merah sebagai obat herbal yang dipercaya mampu menyembuhkan sejumlah penyakit itu ya. Yang pertama adalah sebagai obat diabetes. Diabetes itu adalah salah satu penyakit yang umum diderita masyarakat tanah air kita guys. Bila seseorang menderita diabetes, harus segera diobati agar penyakitnya tidak semakin parah. Nah, daun sirih merah ini bermanfaat sebagai obat herbal diabetes. Hal ini disebabkan daun sirih merah mengandung alkaloid dan flavonoid yang berfungsi menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda cukup menyiapkan 3 lembar daun sirih merah setengah tua dan daun ke-6 atau ke-7 dari pucuk. Anda iris daun sirih merah tipis-tipis ya, lalu rebus dengan 3 gelas air atau sekitar 600 ml. Kemudian rebus daun sirih merah tadi sampai mendidih ya, dan sisakan air sekitar 1,5 gelas. Kemudian minumlah setengah gelas air rebusan daun sirih merah 3 kali sehari ya setelah makan. Nah, kemudian guys, yang kedua sebagai obat sakit jantung. Daun sirih merah dipercaya efektif mengobati penyakit jantung. Dari berbagai informasi yang diperoleh bahwa untuk penyakit jantung kita memerlukan daun sirih segar berukuran sedang sekitar 3-4 lembar. Kemudian 4 gelas air ya, sekitar 800 ml. Cuci bersih daun sirih merah itu, direbus dengan air mendidih dan sisakan 2 gelas ya
dan kemudian saring air sirihnya dan bisa kita minum selagi hangat ya, 2 kali sehari sebelum makan. Nah guys, yang ketiga adalah obat kanker dan tumor. Daun sirih merah karena bersifat anti kanker dan mengandung alkaloid yang mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Hal inilah yang membuat daun sirih merah dipercaya mampu menumpas penyakit kanker dan tumor. Dari berbagai macam informasi bahwa ternyata cara pengolahan daun sirih merah sebagai obat kanker dan tumor secara herbal, yang pertama, daun sirih merah yang segar direndam dalam air sekitar 30 menit. Setelah itu dikeringkan selama 1 jam. Setelah kering, simpan daun sirih merah di tempat yang kedap udara. Yang kedua, rebus daun sirih merah yang segar dengan 2 gelas air. Kemudian air rebusan sirih merah tadi kita rebus sampai mendidih ya, dan sisakan airnya sekitar 1 gelas. Nah, air rebusan daun sirih merah itu kita bagi menjadi 3 dengan ukuran yang sama ya. Kemudian kita minum 3 kali sehari sebelum makan. Nah, info yang kedua guys, yang tadi saya ungkapkan itu untuk mengobati penyakit tumor payudara. Nah, manfaat yang keempat guys, yaitu untuk mengobati sariawan dan gusi berdarah. Dari informasi yang bisa kita dapatkan bahwa daun sirih merah sangat bermanfaat sebagai obat herbal sariawan dan gusi berdarah. Untuk mendapatkan manfaatnya, kita siapkan daun sirih merah 5 lembar. Kita cuci dan kita rebus ya dengan 2 gelas air. Kemudian air rebusan daun sirih merah itu kita buat sampai mendidih dan sisakan 1 gelas air yang digunakan untuk kumur-kumur ya, 3 kali sehari. Nah kemudian guys, yang kelima, untuk merawat organ kewanitaan. Memang sejak zaman dahulu daun sirih merah dipercaya efektif mengobati keputihan dan merawat organ kewanitaan ya. Hal ini disebabkan daun sirih merah bersifat antiseptik. Nah, bagaimana caranya kita memanfaatkan daun sirih merah ya? Maka kita rebus dengan air sekitar 800 ml. Setelah mendidih, dinginkan air rebusan tadi, lalu kita bisa gunakan sebagai obat antiseptik yang kita gunakan untuk membersihkan organ kewanitaan 2 kali sehari. Dan perlu juga kita ketahui guys, ibu menyusui, perempuan yang hamil sebaiknya menghindari ya menggunakan daun sirih merah. Sedangkan untuk anak-anak sebaiknya tidak menggunakan daun sirih merah ya secara berlebihan. Artinya, bila kita ingin menggunakan tanaman herbal, sebaiknya kita juga harus berkonsultasi dulu ya dengan dokter ataupun orang yang ahli dengan tanaman herbal ini ya guys, sebelum menggunakan daun sirih merah ini ya. Nah, bagaimana guys? Ya, pembahasan dan penjelasan tentang manfaat sirih merah. Semoga bisa bermanfaat guys ya untuk kehidupan kita bersama. Yang suka dengan konten kami, silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.